Sumatera Utara hari sore kembali menjumpai Anda untuk edisi Jumat 12 Januari 2024. Kali ini bersama kami saya Lukman Hakim Storus. Dan saya Nur Hasanah. Beragam informasi terkini seputar Sumatera Utara telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda. Dan berikut informasi selengkapnya. Ya, Saudara, Satuan Reserse Narkoba Polres Batubara berhasil menggagalkan peredaran 6 butir 960 pil ekstasi, 6.960 butir pil ekstasi dan mengamankan 3 orang tersangka. 3 tersangka pengedar pil ekstasi ditangkap di Kelurahan Indrapura, Air Putih, Batubara dini hari tadi. Pengungkapan kasus ini berawal dari laporan masyarakat ditindaklanjuti personil Satuan Reserse Narkoba Polres Batubara dengan menyamar sebagai pembeli. Kapolres Batubara AKBP Taufik Hidayat Tayyib mengatakan ribuan butir pil ekstasi disita dari 2 lokasi berbeda. Lokasi pertama di Indrapura. Polisi menyita 293 butir pil ekstasi dan mengamankan 3 orang tersangka. Dari pengakuan para tersangka, barang haram tersebut diperoleh dari seorang bandar di Kota Medan. Polisi yang melakukan pengembangan kemudian menggerebek rumah bandar dan berhasil menemukan 6.667 butir pil ekstasi, namun bandar tersebut tidak berada di rumah. Barang bukti yang pertama berjumlah 293 butir pil ekstasi. Kemudian kita kembangkan di Kota Medan. Oke Pak ya, Kota Medan. Namun setelah kita datang ke sana, si pemilik barang yang rumah udah kabur. Barikan diri, namun kita tetap sebagai DPO. Nah, sekarang masih dikejar sampai dimanapun dia akan kita kejar. Ya, dan di rumah tersebut kita temukan barang bukti Inex di kamarnya berjumlah 6.667 butir. Ketiga tersangka dijerat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara atau seumur hidup. Sedangkan sang bandar masih dalam pengejaran polisi. Pemirsa, 67 pekerja migran Indonesia ilegal terdampar di perairan Pantai Cermin, Desa Kuala Lama, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Deli Serdang. Kabupaten Serdang Bedagai. Ke-67 PMI tersebut datang dari Malaysia, hendak pulang ke Indonesia melalui jalur laut. Kedatangan kapal yang merupakan PMI asal Indonesia sempat menghebohkan warga Pantai Cermin Desa Kuala Lama, di mana isu berkembang mereka merupakan warga Rohingya yang hendak masuk ke Indonesia. Setelah ditelusuri pihak desa dan kecamatan dibantu pihak kepolisian, ternyata ke-67 orang tersebut adalah warga negara Indonesia yang terdampar dari Malaysia hendak pulang ke Indonesia lewat jalur ilegal. Kasih Humas Polres Sergai Ibtu Edward Sidauruk mengatakan, ke-67 PMI tersebut merupakan warga Indonesia yang telah bekerja di Malaysia dengan paspor pelancong, sehingga kepulangan mereka pun tidak melalui jalur semestinya. Pendaratan kapal semestinya dilakukan di perairan Pantai Labu Deli Serdang serta perairan Batubara, namun alasan sesuatu hal kapal terdampar di perairan Pantai Cermin. Dari hasil pengembangan 1 tekong kapal serta 4 warga dimintai keterangan oleh pihak imigrasi. Adanya isu yang merebak di kalangan masyarakat atas kedatangan warga Rohingya dibantah pihak kepolisian. Pihaknya terus bersiaga di perairan hukum Polres Sergai untuk menghindari penyelundupan PMI serta hal tindak pidana lainnya. Setelah dilakukan penyelidikan, awalnya mereka mau turun di wilayah Pantai Labu. Nah, karena kemarin juga ada terdengar di sana, maka mereka mau minta untuk kembali ke arah Batubara. Namun masyarakat yang 67 orang tersebut sudah tidak sabar untuk mendarat, maka akhirnya turun di wilayah hukum Polres Serdang Bedagai, dalam hal ini di Pantai Cermin. 1 orang tekong bersama 4 orang itu warga masyarakat sebagai nanti saksi untuk selanjutnya pihak imigrasi yang akan menindaklanjutinya. Komplotan becak barang yang berjumlah 3 orang usai melakukan aksinya di Jalan Gurila, Kota Medan berhasil diringkus petugas unit reaksi cepat Polrestabes Medan. 3 pelaku beserta barang bukti hasil curian diboyong ke Polrestabes Medan. Inilah video amatir milik petugas unit reaksi cepat Polrestabes Medan saat mengamankan komplotan becak barang yang berjumlah 3 orang usai mencuri sebuah pagar milik warga di Jalan Gurila, Medan.
Petugas unit reaksi cepat Polrestabes Medan curiga dengan komplotan becak barang langsung mengamankan ketiganya di Jalan Letda Sujono, Medan Tembung. Aksi pencurian pagar dan besi kian marak terjadi di kota Medan dalam beberapa hari terakhir. Hal ini membuat petugas kepolisian mengintensifkan patroli di sejumlah kawasan yang dinilai rawan pencurian di kota Medan. Kapolrestabes Medan Kombes Pol Teddy John Sahala Marbun mengatakan bahwa komplotan becak barang ini kerap beraksi melakukan aksi pencurian pada malam hari. Pada saat patroli di daerah Percut Setuan berhasil menemukan pelaku pencurian pagar, di mana berhasil diamankan ada 3 orang. Di atas becak itu ditemukan satu buah pagar warna kuning ukuran 3 meter, ditemukan juga handphone dan juga ada satu potongan besi dan seng dan juga satu buah becak mesin. Kedepannya pihak kepolisian akan melakukan pendataan kepada para penumpang barang bekas dan maksud kami penampung barang bekas dan memberikan tindakan tegas jika nekat menerima hasil barang curian. Pemirsa, petugas unit reskrim Polsek Patumbak berhasil meringkus seorang tersangka pencurian dengan kekerasan atau curas. Curas terjadi terhadap pengendara ojek online beberapa waktu lalu yang berada di kawasan Jalan Balai Desa, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang. Petugas unit reskrim Polsek Patumbak akhirnya dapat meringkus DS, yakni tersangka kasus pencurian dengan kekerasan terhadap seorang pengemudi ojek online di kawasan Jalan Balai Desa Patumbak, Kabupaten Deli Serdang. Berdasarkan penyelidikan petugas, tersangka melakukan aksi pencurian dengan kekerasan bermoduskan order ojek online. Lalu saat dalam perjalanan, tersangka menodongkan korban dengan sebuah gunting dari belakang dan memaksa korban turun dari sepeda motornya. Kapolsek Patumbak Kompol Faidir Caniago mengatakan tersangka dengan dibantu rekannya yang lain lalu membawa kabur sepeda motor korban. Tak berselang lama petugas unit reskrim Polsek Patumbak meringkus seorang tersangka berinisial DS, namun seorang lainnya berhasil kabur dan kini berstatus sebagai DPO. Kekerasan yaitu dengan modus ya para tersangka memesan ojol ya dengan aplikasi yaitu TKP-nya di Jalan Balai Desa Marindal 2 Kecamatan Patumbak Deli Serdang, yang mana tersangka korbannya atas nama Habib Pinem dan tersangkanya bernama DLS. Ya, baru satu orang tertangkap. Atas peristiwa ini, polisi menghimbau kepada seluruh pengendara ojek online agar lebih berhati-hati terutama ketika telah memasuki dini hari. Para tersangka dijerat dengan pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan dan terancam hukuman di atas 5 tahun penjara. Sejumlah makam di tempat pemakaman umum Kota Binjai dibongkar orang tidak dikenal dan diambil kerangka besinya. Seluruh bagian makam dihancurkan orang yang tidak bertanggung jawab tersebut hingga rata dengan tanah. Beginilah situasi tempat pemakaman umum yang berada di Kelurahan Bencirim, Binjai Timur, Kota Binjai. Tempat pemakaman umum Muslim ini dihebohkan dengan dibongkarnya sejumlah makam dan diambil kerangka besinya oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Menurut petugas kebersihan makam Ponisan, peristiwa hancurnya 10 makam tersebut diketahui pada Sabtu lalu saat ada pemakaman warga. Para pentakjia berkeliling makam dan melihat banyak makam yang hancur dan besi kerangka nisannya rahib. Warga kemudian melaporkan peristiwa tersebut ke pihak kepolisian. Warga berharap polisi segera menangkap pelaku pencurian besi makam tersebut agar tidak ada lagi orang yang berani menghancurkan makam dan mengambil besinya. Ini kejadiannya gimana kemarin diketahui pertama kali, Pak? Pas meninggal, ada orang meninggal. Ada meninggal, terus? Baru Sabtu ketahuannya. Terus waktu orang meninggal lihat banyak yang dihancurin gitu. Banyak dan curi. Jadi saya kan di sana lagi nimbun. Nimbun saya dipanggil kemari. Saya tahu wah ini dihancur semua. Kalau tapi saya nggak tahu ya kan, saya yang bersihkan. Saya nggak menjaga kuburan ini ya kan. Oh, Bapak cuma tugas bersihkan saja. Bersihkan. Kalau total ada berapa makam, Pak? Kira 10 lah. Ada 10 ya. Iya. Pihak keluarganya sudah dihubungin? Belum tahu ini, Pak. Belum tahu ya. Belum tahu. Tinggal Ya pemirsa, kami masih memiliki sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini sore.
pasti yang terbaik. Dibanding pilihanmu, mau dibawa kemana negara kita ini? Kenapa aja ada Oh tidak, pilihanku itu pasti yang terbaik. salah kok sama aja kok sama. Banyak kan. Kita sama, memiliki hak yang sama untuk kemajuan Indonesia 5 tahun ke depan. Selamat sore dan selamat bergabung bagi Anda yang baru saja menyaksikan Sumatera Utara hari ini sore. Saudara, penerangan Kodam 1 Bukit Barisan menggelar bakti sosial donor darah HUT ke-73 penerangan TNI Angkatan Darat tahun 2024. Selain prajurit TNI, kalangan jurnalis pun turut bersinergi untuk kemanusiaan. Ratusan pendonor dari prajurit TNI, Angkatan Darat, dan jurnalis turut meramaikan kegiatan kemanusiaan bersama penerangan Kodam 1 Bukit Barisan di Aula Kodam 1 Bukit Barisan Jalan Gatot Subroto Medan kemarin. Kegiatan tersebut dilaksanakan dalam rangka menyambut HUT ke-73 penerangan TNI Angkatan Darat tahun 2024 pada 13 Januari. Kapendam 1 Bukit Barisan Kolonel Infantri Riko J. Siagian mengatakan bakti sosial donor darah ini tidak hanya diikuti personil penerangan, tetapi juga dari Satpur, Satbanpur, Satbanpin maupun jurnalis. Baik, terima kasih. Jadi untuk kegiatan donor hari ini kami laksanakan dalam rangka HUT Dispenat yang ke-73. Untuk kegiatan donor darah ini kita libatkan lebih kurang 100 orang, baik personil TNI, PNS, termasuk juga rekan-rekan insan media yang kita libatkan untuk kegiatan donor ini. Harapan kami Donor darah ini ditargetkan bisa mengumpulkan 100 kantong darah untuk kebaikan kepada sesama. Dengan harapan kegiatan ini bisa memenuhi target kantong darah yang direncanakan sehingga Pemdam 1 Bukit Barisan bisa berkontribusi lebih besar dalam memenuhi stok darah di lingkungan PMI. Pemirsa, Badan Pembina Administrasi Veteran RI dan Cadangan Kodam 1 Bukit Barisan melakukan jalan santai sekaligus menyuarakan kepada semua pihak untuk mewujudkan pemilu 14 Februari 2024 aman dan lancar. Demi menjaga netralitas TNI pada pemilu 2024, Babin Min Petcadam 1 Bukit Barisan pagi tadi mengajak semua pihak untuk mewujudkan pemilu damai, lancar, dan aman. Jalan santai yang dilakukan untuk melatih personil Babin Min Petcadam 1 Bukit Barisan dalam membantu pengamanan pemilu 2024. Jalan santai yang dilaksanakan lebih kurang 5 km ini mengitari Jalan Suprapto, Jalan Sudirman, Jalan Diponegoro, dan Jalan Imam Bonjol hingga kembali ke kantor Babin Min Petcadam 1 Bukit Barisan, Jalan Suprapto Medan. Jalan santai yang dilakukan tidak hanya diikuti oleh pasukan, namun juga diikuti seluruh aparatur sipil negara yang bekerja di kantor Babin Min Petcadam 1 Bukit Barisan. Kababin Min Petcadam 1 Bukit Barisan, Kolonel Infantri Joko Su menyampaikan kegiatan yang dilakukan untuk mengajak semua pasukan agar menjaga kebugaran tubuh melalui senam 88, dilanjutkan dengan jalan santai yang dirangkaikan dengan sosialisasi mengajak semua pihak untuk mewujudkan pemilu aman dan lancar. Kolonel Infantri Joko Su menyebutkan sebagai TNI, Babin Min Petcadam 1 Bukit Barisan akan menjaga netralitas pada pemilu 2024 sesuai dengan arahan Panglima TNI, Kasat, dan Pangdam 1 Bukit Barisan. Tujuan kegiatan saya pada hari ini yang pertama, kita supaya sehat seluruh anggota saya dan menjaga kebugaran, saya melaksanakan kegiatan senam 88 dilanjutkan dengan jalan santai kurang lebih sekitar 5 kilo
sekaligus melatih personil saya yang disiapkan untuk membantu pengamanan pemilu. Saya sudah sampaikan kepada seluruh jajaran saya yang ada di wilayah Kodam 1, ada 4 provinsi. Yang pertama, TNI harus netral. Jadi sesuai dengan arahan dari Bapak Panglima TNI, Bapak Kasat, dilanjutkan diperkuat oleh Bapak Pangdam 1 Bukit Barisan. Semoga pemilu tahun 2024 ini berjalan aman dan lancar karena kita semua bersaudara. Kababin Min Petcadam 1 Bukit Barisan mengapresiasi seluruh anggotanya yang telah melakukan latihan dalam hal membantu pengamanan pemilu pada 14 Februari 2024. Ia juga mengajak seluruh anggotanya dan aparatur sipil negara yang ada di kantor Babin Min Petcadam 1 Bukit Barisan agar tetap berolahraga demi mewujudkan hidup yang sehat. Banjir yang melanda Kabupaten Padang Lawas baru-baru ini telah menghancurkan ratusan hektar persawahan. Kerugian yang dialami mencapai miliaran rupiah. Petani mengharapkan adanya perhatian dari pemerintah kepada mereka yang menjadi korban banjir. Ratusan hektar areal persawahan di Kabupaten Padang Lawas saat ini kondisinya hancur akibat diterjang banjir. Bahkan ada yang dahulunya areal persawahan kini berubah menjadi aliran sungai. Hancurnya areal persawahan tentunya akan berpengaruh terhadap stok beras untuk kebutuhan masyarakat Padang Lawas. Akibat hancurnya areal persawahan, para petani kini pasrah mengharapkan adanya perhatian dari pemerintah dalam mengatasi musibah yang mereka alami. Ketua Kelompok Tani Nelayan Andalan KTNA Padang Lawas, Haji Idaham Butar-Butar, meminta agar pemerintah cepat tanggap dengan apa yang dialami oleh para petani. Dikhawatirkan bila ini dibiarkan akan berpengaruh terhadap stok beras di Kabupaten Padang Lawas. Musibah banjir yang terjadi baru-baru ini itu telah mengakibatkan ratusan hektar sawah petani yang rusak akibat diterjang banjir itu. Seperti di Kecamatan Huristak ada beberapa desa itu sampai 400 hektar, hampir 400 hektar itu bisa dinyatakan gagal panen. Dirinya berharap adanya bantuan yang diberikan oleh pemerintah kepada petani seperti bibit, pupuk atau lainnya sehingga mereka dapat kembali mengelola lahan persawahan. Pemirsa, memasuki musim tanam padi masyarakat di Kecamatan Porsea dengan luas lahan persawahan 1.404 hektar berharap penambahan kuota pupuk. Salah seorang petani di Kecamatan Porsea, Monika Sitorus, berharap dalam musim tanam tahun ini tidak ada kelangkaan pupuk seperti tahun sebelumnya. Tidak hanya pupuk subsidi, bahkan pupuk non-subsidi juga langka. Monika berharap pemerintah memantau peredaran pupuk di toko dan kios pupuk agar tidak terjadi kelangkaan. Monika juga mengaku pupuk subsidi sudah direalisasikan melalui kelompok tani masing-masing. Namun tidak cukup jika hanya menggunakan pupuk subsidi, petani padi harus menambah dengan pupuk non-subsidi. Tanam kali ini sepertinya baik ya, cuman masalah pupuknya tuh. Pupuknya itu kan susah kali didapat kok. Jadi kan kalau kita ini bertani kan, kita ini kan pupuk harus ada 3 kali pupuk. Itu pun kadang kita cuma dapat 1 sak aja pupuknya. Jadi cuma masalah pupuk itu aja kok. Yang masalah bertani samatnya itu dengan masalah tanaman. Pupuk juga susah kok. Cuma itu aja lah, pupuk aja lah diperhatikan pemerintah itu aja. Menanggapi hal ini, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Toba, Togap Hasoloan Sitorus mengatakan untuk tahun ini penambahan kuota pupuk subsidi kemungkinan akan bertambah. Namun pihaknya berharap kepada kelompok tani yang telah terdaftar agar segera melaporkan kepada petugas PPL atau PPK Dinas Pertanian Toba yang ada di kecamatan jika ada perubahan data. Togap juga menambahkan pihaknya akan mengawasi peredarannya bersama Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten Toba dengan melakukan pengecekan ketersediaan pupuk yang ada di toko-toko pupuk setiap kecamatan setempat. Wali Kota Medan Bobi Nasution buka suara terkait krisis finansial yang melanda kebun binatang Medan atau Medan Zoo yang mengakibatkan banyaknya satwa sakit hingga mati. Bobi mengaku hingga kini masih mencari solusi untuk pembenahan Medan Zoo.
Krisis finansial kebun binatang Medan Zoo telah menyebabkan kematian sebanyak 3 ekor harimau dalam kurun waktu 2 bulan terakhir. Selain kondisi satwa yang memprihatinkan, krisis finansial juga menimbulkan dampak kepada karyawan yang tidak menerima gaji selama 5 bulan. Harimau Sumatera bernama RH mati pada November 2023 lalu. Kemudian harimau Benggala bernama Avatar mati pada awal Desember 2023. Sedangkan kematian terakhir harimau Sumatera bernama Nurhalijah terjadi pada 31 Desember 2023. Ketiganya mati karena mengalami sakit. Menanggapi permasalahan ini, Wali Kota Medan Bobi Nasution mengaku hingga kini masih mencari berbagai solusi untuk membenahi Medan Zoo. Bobi mengatakan kondisi yang diutamakan saat ini yakni penyelamatan satwa dengan mencukupi rantai makanan dan memperhatikan kesehatan satwa. Bobi meminta unit PUD pembangunan yang menghasilkan keuntungan agar menyuntik akan dana ke Medan Zoo. Menanggapi gaji karyawan yang hingga kini masih tertunggak, Wali Kota mengaku belum mendapatkan solusi. Perhatian Pemko tentunya kalau kita bilang kurang, kita perhatikannya itu melalui BUMD kita selalu sampaikan juga beberapa aspek tentang Medan Zoo-nya, baik itu tentang hewannya, satwa yang ada di dalam, dan makanya memang kemarin itu kan Medan Zoo itu di bawah BUMD, PUD pembangunan. Itu dia membawahi bukan hanya Medan Zoo, tapi ada beberapa unit usaha yang lain yang kita lihat memang dari beberapa unit usahanya. Bawaslu Kabupaten Toba mengingatkan penetapan lokasi pemasangan alat peraga kampanye atau APK harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal tersebut dikatakan oleh Ketua Bawaslu Toba Saad Sibarani saat dikonfirmasi di kantor Bawaslu Toba pada hari Rabu kemarin. Lebih lanjut saat menegaskan bahwa penetapan lokasi pemasangan APK selain mentaati peraturan KPU juga perlu memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya seperti peraturan pemerintah daerah Kabupaten Toba. Sahat juga berharap apa yang menjadi zonasi yang disepakati dalam rapat harus ditaati dan diterapkan bersama dengan tetap mempertimbangkan unsur etika, estetika, dan kerapian tata kota di wilayah Kabupaten Toba. Sahat menambahkan pemasangan APK di semua lokasi diizinkan, kecuali lokasi yang dilarang sesuai dengan peraturan KPU nomor 15 tahun 2023 tentang kampanye. Alat peraga kampanye dilarang dipasang di tempat umum seperti tempat ibadah, rumah sakit, atau tempat pelayanan kesehatan, tempat pendidikan, gedung milik pemerintah, fasilitas tertentu milik pemerintah, dan fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum. Baik, nanti Bawaslu akan melakukan pemeriksaan dan proses. Jika dia ada kesalahan titik, maka itu termasuk pelanggaran administrasi pemilu. Artinya kalau dia tidak di lokasi, maka nanti Bawaslu akan menghimbau dan menyurati partai politik supaya memindahkan alat peraga kampanye sesuai dengan titik yang disampaikan. Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Sidempuan menggelar pelipatan kertas suara dan penyortiran dalam rangkaian persiapan tahapan pemilu 2024. Penyortiran dan pelipatan logistik kertas suara tersebut akan berlangsung selama 4 hari dengan mengerahkan 103 pekerja. KPU Padang Sidempuan mulai melipat dan menyortir kertas surat suara untuk Capres-Cawapres dan DPD RI yang bertempat di gudang logistik KPU Kota Padang Sidempuan. Pelipatan dan penyortiran surat suara ini melibatkan warga sebanyak 103 orang dan selesai ditargetkan selama 4 hari mendatang. Jumlah kertas surat suara untuk Capres-Cawapres yang akan dilipat dan disortir berjumlah 166.000 suara, sedangkan untuk Dewan Perwakilan Daerah atau DPD berjumlah 165.000 suara untuk seluruh Kota Padang Sidempuan. Hari pertama pelipatan sudah ditemukan 1 kertas surat suara yang rusak. Dengan koordinasi yang baik yang dilakukan oleh KPU Kota Padang Sidempuan bersama dengan teman-teman Bawaslu Kota Padang Sidempuan, begitu juga dengan TNI Polri di dalam hal sortir dan lipat surat suara ini, kita tentu menyampaikan kepada masyarakat yang terlibat di dalam pelipatan surat suara ini agar memperhatikan SOP yang ditetapkan oleh KPU Kota Padang Sidempuan.
Dalam proses pelipatan kertas surat suara, Ketua KPU menegaskan kepada warga agar lebih hati-hati menyortir surat suara yang rusak. Menjelang pemilu tahun 2024, beredar video seorang oknum kepala desa di Batubara menyatakan dukungan kepada salah satu calon presiden. Kasus tersebut kini masih dalam penanganan Bawaslu Batubara. Dalam video yang beredar, tampak seorang laki-laki mengenakan seragam dinas berwarna putih bernama Saharudin alias Buyung menyebut dirinya sebagai Kepala Desa Lubukulu, Kecamatan Datuk 50 Batubara. Dalam video tersebut, Saharudin mengatakan siap mendukung Ganjar Pranowo sebagai Presiden Republik Indonesia tahun 2024. Saharudin sendiri belum dapat dikonfirmasi terkait video yang beredar. Saat awak media mendatangi kantor desa Lubuk Hulu, yang bersangkutan tidak berada di tempat. Sementara itu, Ketua Bawaslu Batubara Muhammad Amin Lubis mengaku sudah menerima laporan terkait adanya video oknum kepala desa yang menyatakan dukungan kepada salah seorang calon presiden. Menurutnya, Bawaslu Batubara sedang mendalami kasus tersebut. Nah, terkait itu sampai hari ini sudah ada laporan ke Bawaslu Kabupaten Batubara. Kita sedang mendalami laporan itu berdasarkan informasinya. Nah, kita sedang proses melakukan penelusuran melalui Panwas Kecamatan berkoordinasi dengan Kades terkait video viral itu. Pak, terkait yang bersangkutan sudah diklarifikasi? Nah, untuk informasi awal kita sudah temui, tentu ini nanti akan ada tindak lanjut terkait pendalaman informasi awal itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, disebutkan bahwa kepala desa dilarang berpihak kepada peserta pemilu. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami. Mama. Kan aku bilang Mama, aku juga punya pilihanku sendiri. Alah, pilihan-pilihan. Tahu apa kau tentang pilihan? Mama udah lebih dulu lahir, jadi Mama tahu mana yang terbaik untukmu. Gak ada itu, Mak. Intinya aku udah punya hak untuk memilih. Pokoknya Mama gak mau tahu. Kau harus ikut pilihan Mama. Udahlah, Mak. Mama jangan paksa anak kita untuk mengikuti pilihan Mama. Dia sudah dewasa, Mak. Dia tahu mana yang terbaik untuk masa depannya, Mak. Kan itu lebih bagus daripada tidak memilih. Toh, siapapun terpilih nanti, mereka putra terbaik bangsa Indonesia. Ah, Bapak ini pun sama aja, bela-bela Mirna aja terus. Intinya, Mak, aku udah bulat sama pilihanku sendiri. Mau milih? Jangan lupa datang ke TPS tanggal 14 Februari. Yuk, gunakan hak pilihmu. Calon jemaah haji asal Mandailing Natal yang akan diberangkatkan ke Tanah Suci Mekah mulai mengikuti tahapan pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Umum Penyambungan. Para calon jemaah haji asal Kabupaten Mandailing Natal mulai mengikuti tes kesehatan di Rumah Sakit Umum Penyambungan Mandailing Natal. Jemaah haji sejak pagi sudah mulai mengantri baik sendiri dan ditemani anggota keluarga. Petugas rumah sakit terlihat melakukan berbagai tes kesehatan kepada calon jemaah. Pemeriksaan kesehatan bagi calon haji berdasarkan petunjuk dari Kementerian Kesehatan dan Kementerian Agama mulai dari medical check-up secara lengkap terdiri dari pemeriksaan fisik, pemeriksaan darah, dan pemeriksaan fungsi organ termasuk fungsi ginjal.
paru, jantung, serta hati. Pemeriksaan kesehatan merupakan kewajiban bagi setiap calon jemaah karena rangkaian haji sangat menguras tenaga. Direktur Rumah Sakit Umum Panyabungan Dr. Rusli Pulungan mengatakan pemeriksaan kesehatan tahun ini berbeda dengan tahun sebelumnya. Pemeriksaan dilakukan hanya bagi calon jemaah haji yang beresiko tinggi. Namun kali ini pemeriksaan kesehatan dilakukan kepada seluruh jemaah haji. Sampai sejauh ini saya belum melihat hasil lengkapnya, tapi secara fisik saya lihat saat ini sudah hari ketiga, alhamdulillah semuanya masih kuat gitu. Secara activity daily-nya itu, aktivitas sehari-harinya masih bagus gitu saya lihat yang ada sampai hari ini. Untuk mengantisipasi lonjakan pasien dan antrian, pihak rumah sakit membagi beberapa rayon pemeriksaan kesehatan. Pemirsa, berikut informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika wilayah 1 Medan berlaku pada hari Sabtu 13 Januari 2024. Halo Sobat BMKG, kembali bersama saya Enda Paramita, Prakirawan BBMKG wilayah 1 yang akan menyampaikan info perakiraan cuaca dan hotspot untuk wilayah Sumatera Utara Sabtu 13 Januari 2024. Pada pagi hari diperkirakan berawan. Untuk siang dan sore hari berpotensi hujan ringan hingga lebat di sebagian besar wilayah Sumatera Utara, di mana hujan lebat berpotensi terjadi di Karo, Dairi, Pakpak Barat, Nias Utara, Humbang Hasundutan, Tapanuli Tengah, Sibolga, Labuhan Batu Utara, Labuhan Batu Selatan, Asahan, dan sekitarnya. Untuk malam hari berpotensi hujan ringan hingga sedang. Hujan sedang terjadi di wilayah Pakpak Barat dan sekitarnya. Untuk dini hari diperkirakan berawan, di mana suhu udara berkisar antara 16 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembaban udara 60 hingga 95%. Angin dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam. Untuk titik panas terpantau pada tanggal 11 Januari 2024. Untuk wilayah Sumatera Utara terdapat di Kabupaten Tapanuli Selatan terdapat 1 titik. Kepada masyarakat dihimbau untuk tetap waspada terjadinya potensi hujan lebat yang disertai petir dan angin kencang untuk wilayah pantai barat, lereng barat, dan pegunungan Sumatera Utara yang dapat memicu bencana hidrometeorologi seperti banjir dan longsor. Demikian perakiraan yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita di Sumatera Utara hari ini sore. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Lukman Hakim Storus. Dan saya Nur Hasanah, selamat sore dan sampai jumpa.